Saya kecewa dengan keadaan show kemarin. Kenapa saya bilang kecewa? Adalah ikan saya yang rusak. Hah, kebetulan di saya lagi. Kebetulan di Ompegeng. Saya itu ada Gosiki Ginrin Maruten. Itu marutennya rusak. Nah, dari situ saya mulai gondok lah dari situ kan. Saya beli ikan ini bukan seharga ikan asin atau ikan gurame kiloan di pasar. Betul. Gitu loh. Itu dari sisi customer, jelas customer dirugikan, owner ini dirugikan. Saya Dari merasa- sisi saya, dealer juga saya dirugikan gini. Saya Ketika kita mau, sorry Om Firman sih, Oh, silakan. masih nafsu nih. Om Firman, saya secara pribadi aktivis di KOI, mohon maaf atas kejadian yang kemarin, karena apa yang Om Firman tadi ceritakan, bagi saya itu saya ketampar. Saya secara pribadi ketampar. Semua yang terlibat di dalam kepanitiaan Koi Show, dan sangat, yuk kita benahi ini. Ya, saya sebelumnya minta maaf ke semua dealer, ke semua handler, ke semua owner dan penghobi atas kejadian kemarin di Garut. Halo, selamat sore. Sumpah lagi, udah lama kita nggak bikin talk show. Kemarin sempat terhenti lebih kurang 2 bulan, 3 bulan ya. Karena memang kesibukan, ada beberapa acara yang mengakibatkan kita lagi fokus dan tidak sempat bikin talk show di Solaris Koi. Dan alhamdulillah hari ini kita bikin talk show lagi. Dan hari ini kita ada talk show yang menurut saya ini urgent, darurat, dan harus segera kita diskusikan bersama-sama supaya demi kebaikan industri koi dan khususnya adalah dunia koi show yang ada di Indonesia. Saya akan coba jelaskan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Yang kita bahas pada hari ini adalah kualitas dari koi show. Jadi kualitas dari koi show yang sempat beberapa hari yang lalu itu ada terjadi masalah. Itu yang akan kita bahas dan kita diskusikan di hari ini. Dan konten ini kita akan bahas tentang spesifikasi dan kualitas sebuah koi show. Oke, hari ini alhamdulillah saya kedatangan 2 narasumber langsung dan 1 nanti narasumber kita akan gabung melalui online, melalui Zoom meeting. Dan hari ini saya perkenalkan yang pertama ada Om Vicky. Halo. Dari Two Brothers. Dia kalau nggak dicolek-colek gini nggak serius dia nih. Harus dicolek-colek gini dulu dia baru serius dia nih. Karena apalagi pakai celana pendek gitu seksi gitu ya. Dan di ujung sana ada seorang penghobi yang menurut saya sekarang sangat penting sekali beliau ini di dunia industri koi. Ada Om Firman. Firman MK dari Bekasi. Oke. Hari ini kita kedatangan 1 tamu spesial yang tapi tidak bisa datang langsung ke kita di Solaris Koi untuk bergabung, tapi beliau berkenan untuk bergabung via Zoom. Ada Pak Haji Asako. Assalamualaikum Pak Haji. Nah, itu dia. Selamat sore semuanya. Sore Pak Haji. Jadi alhamdulillah hari ini kita ada 3 narasumber, 2 yang datang dan 1 online. Oke, langsung saja. Pertama saya akan tanya kepada Om Vicky. Om Vicky, kita kan kemarin kita bikin konten ini tuh, bikin talk show ini tuh terinspirasi dan tergerak oleh kericuhan, kehebohan yang Anda lakukan ya. Anda membuat kehebohan Biang rusuh emang. biang rusuh. Itu kehebohan biang rusuh itu gimana sih? POC. Oh, VOC ya. Gimana sih? Apa sih biang rusuh yang Anda perbuat sampai bisa sampai seperti ini tuh? Apa masalahnya tuh apa sih gitu? Ceritain di sini. Masalahnya ada di Koi Show Garut nih Pak Haji nih ya. Ada di Koi Show Garut nih masalahnya nih. Ya. Ya, silakan minum dulu sebelum ngobrol. Silakan diceritain. Om Vicky, saya mau nanya itu apa sih yang kemarin heboh-heboh di WhatsApp grup itu sampai jam 2 malam tuh komen ramai. Hebohan Iya. apa sih yang Anda bikin itu di WhatsApp grup Two Brothers itu? Ya memang kita adalah salah satu partisipan ya, dealer partisipan di Koi Show kelima ya Garut. Oh, Koi Show kelima Garut ini yang Pak Haji Asako kemarin ya? Yang Pak Haji Asako selenggarakan, jadi ada unsur ketidakpuasan lah ya. Ketidakpuasan terhadap Terhadap
dari mulai susunan acara mungkin sampai pelaksanaan teknis gitu kurang lebihnya. Jadi Koisho yang Koisho yang diselenggarakan oleh Pak Haji ini sangat-sangat tidak kondusif. Mohon maaf ya Pak Haji, saya ngomong di depan aja. nggak apa-apa. Jadi di depan dan di belakang akan sama nih Pak Haji. Soal itu saya bilang Koisho yang diselenggarakan oleh Pak Haji Asako yang kelima itu menurut saya fail, Fel ini gagal. gagal menurut saya. Tapi dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat saya harus acungin jempol. Gagal dari sisi teknis yaitu kebocoran plastik yang udah nggak bisa dikoordinir lalu sampai akhir berujung pada penjurian yang tidak kondusif. Itu Pak Haji note saya. Sebentar, Siap. failnya itu berarti gara-gara apa ini? Plastik. Ya. Bermuara dari situ sih. Bisa nggak? Kita kan teman-teman belum tahu nih, yang nonton belum tahu Ya, apa ya. masalahnya. Bisa ceritakan Anda tadi Om Begeng nih, saya demen nih kalau udah ada bahasa-bahasa fail ini paling demen saya goreng lagi nanti. Nggak apa-apa, goreng aja. Mohon maaf ya Pak Haji ya. Pokoknya saya no hard feeling, pasti personal saya hubungannya baik. Cuman saya mau mengkritisi kegiatan Koisho yang kelima di Garut ini menurut saya anggap, secara pribadi saya anggap gagal. Oke, kegagalan Fifth Koisho Garut ini, Fifth yang Koisho Garut, Ya. itu menurut Two Brothers itu di mana kegagalannya? Saya Tadi nggak detail tuh. nggak bawa dulu Two Brothers-nya. Saya anggaplah saya selaku partisipan yang hadir di situ. Sambutan oke, venue kita nggak perlu komplain, kita udah sama-sama tahu. Kita udah sama-sama tahu minimnya gedung di berbagai macam daerah itu nggak bisa kita akomodir. Tapi pelaksanaan pada saat teknis penjurian khususnya di ikan 60 ke bawah itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya kebocoran plastik. Kita no issue lah ya, untuk 65 kita no issue. Kalah menang itu biasa no issue, tapi di 12 ke 30 itu juga aman. 31 ke 60. 31 ke 60 itu mayoritas 70% kantong plastik packing pada saat di arena itu jebol. Yang jebol itu berarti pada saat penjurian ikan kantong kali ya? Iya, ikan Dimaksud. kantong. Ya, 31 sampai 60. Ya, jadi ikan kantongnya ini yang dipakai, biasa kan kita pada saat penjurian ikan di bawah 60 kan biasa pakai kantong nih Iya. di bawah. Ikan kantongnya ini yang Iya, kantongnya yang jebol. jebol apa sobek atau gimana? Udah nggak karu-karuan deh. Udah hancur-hancuran. Ada Oh, yang berarti itu- robek kanan kirinya. Nggak di arena ya? Saya Tapi nggak datang Pak Haji ke acara Pak Haji. Saya datang. mana Pak Haji yang puranya? Nggak, jadi yang dimaksud dengan sobek ini apa? Sobek diganti terus itu lagi atau gimana sih? Ya memang, ya kan plastik packing kan pada dasarnya punya standar lah ya. Plastik packing untuk penjurian itu kan punya standar yang memang harusnya kualitasnya baik gitu kan, tahan banting dari ketinggian yang sudah distandarisasi. Kita kan isi air gitu, isi air, oksigen dan ikan. Nah, pada saat kita mau penjurian Ditaruh pecah sendiri. Jadi pecahnya pas di fat. di fed pecah, di arena pecah. Jadi saya ngalamin untuk 4 ekor ikan yang harusnya hanya butuh 4 packingan, itu kurang lebih saya membutuhkan packingan itu 11. Itu yang saya lihat gitu. Jadi saya membutuhkan beberapa kali Berarti penggantian plastik. yang biar saya clear ya, Ya. karena kan ini pemirsa belum tentu tahu kondisi gimananya. Plastik yang biasa kita pakai penjurian ke show itu pecah pada saat diangkat atau di fed ataupun pada saat di Iya. terpal penjurian. Betul. Oh, itu bahaya. Itu krusial lah itu ya. Itu menurut saya sangat krusial karena ketika plastik pecah pada saat di arena penjurian, pada saat gelaran lah ya, kita sebut di arena itu gelaran itu berlangsung. Satu, ikan stres. Pasti. Dua, ketika handler kita tidak ada di posisi sedang ambil ikan bolak-balik dan tidak ada yang melihat, maka ikan akan berenang di situ. Di Berenang terpal. Iya, berenang. Keleper dong. Oh, pasti. Itu Berarti pecah pada saat di fed di terpal itu kan berarti airnya keluar dari plastik, Keluar dari plastik. ikannya keluar itu. Keluar. Lompat-lompat. keluar ikan lompat. Kejadian begitu. Makanya saya anggap Pak Haji Asako. Ya. Tadi Om Begeng kan cerita tentang masalah kondisi yang ada di sana.
Apakah memang separah itu Pak Haji yang ada di sana itu sampai ikan keluar dari plastiknya di arena? Apakah benar seperti itu Pak Haji? Betul, betul. Emang seperti itu. Jadi ikan Benar. itu pada keluar dari kantong penjurian itu pada lepas gitu lompat-lompat ke terpal itu Pak Haji? Ya, betul. Emang seperti itu keadaannya. Karena plastiknya kurang memenuhi standar. Oh, berarti ada masalahnya itu di plastik ya? Ya, Di ya. plastik. Plastiknya yang kurang standar menurut Pak Haji ya? Saya sih Betul. apapun nggak menyalahkan plastik. Yang saya tahu panitianya Pak Haji gitu. Pasti saya akan komplain ke Pak Haji dulu selaku ketua Ya, panitia. ya, Ya, Pak, sorry ya Pak Haji ya. Personal kita ya, hubungannya baik Pak Haji. ya wajar aja sih. Wajar aja peserta sama penghobi sama dealer sama handler komplain ya wajar. Itu sangat wajar sekali. Saya terima. Tapi saya punya Berarti alasan posisi tersendiri karena dari 1 tahun Garut ke 1 sampai ke 4 saya nggak pakai plastik itu. Ke kebetulan yang kelima ini saya masuk ke JTNA series. Ternyata di dalamnya harus ada persyaratan plastik harus yang ditunjuk dari vendornya JTNA sama PET juga harus dari JTNA dari JTNA juga. Ya, saya udah wanti-wanti sebelumnya waktu kejadian di JKS ada plastik pecah, bocor. Waktu di Soreang juga saya udah wanti-wanti ke tim plastik JNA-nya. Tolong buat Garut Pak Haji, diperbaiki, tolong yang bagus. saya potong Terus sedikit Pak. Biar sebelum nggak sebelum itu kemana-mana. juga, sebelum 2 minggu ke Garut, saya udah wanti-wanti juga, udah peringatkan buat Garut plastik minta yang aman, yang bagus gitu aja. Intinya Ya. sih di plastik sih. Pak Haji, saya potong sebentar Pak Haji. Boleh, Sedikit boleh. saya bahwa yang jadi masalah di sini kan adalah plastiknya ya. Kita sepakat dulu bahwa ini masalah plastiknya ya. Itu hulunya. Betul, Om. Kan ada hilirnya nih. Banyak rangkaiannya nih kejadian ini. Berarti nggak yang jadi masalah kan berarti plastiknya. Plastiknya. Kebocoran itu Secara pelaksanaan koisionya nggak ada masalah sebenarnya. no issue. Saya bilang juga mereka itu kenapa saya hadir ke Garut? Garut itu punya acara yang cukup konsisten 5 tahun berturut-turut. 5 tahun berturut-turut tuh mungkin saya absen ada beberapa kali ya Pak Haji ya, gitu karena ada 1 dan 2 Ya, kebutuhan. Tapi saya ngelihat bahwa ketika Koisio ini berdiri pertama, lalu akan ada kelanjutan kedua dan ketiga, itu menurut saya salah satu acara yang konsisten. Makanya saya support datang. Jadi no issue untuk Rangkaian acara rangkaian lain. acara, lokasi itu kita nggak berbicara itu dulu lah. Karena kita sudah sama-sama tahu, kita sepakati bahwa Garut Koisio itu dari tahun pertama ya di situ. Iya. Saya sekarang baru saya bisa ngambil garis benang merahnya itu bahwa masalahnya sebenarnya ada di plastik ya, Ya, Pak Haji Asako ya. betul, Om. Betul, Om. Saya Betul ya. menyayangkan tuh. Oke. Kemarin juga saya dengar makanya sehari ini ada Om Firman. Om Firman ini kan kebetulan juga sebagai penghobi yang kemarin jadi peserta ya Om ya. Ya. Di Garut Koi Show ya. Ya. Dan hadir langsung pada Hadir saat langsung. hari itu ya. Hadir langsung. Nah, Om selaku penghobi, selaku peserta, ini bukan dealer ataupun pedagang gitu kan ataupun handler. Om kan penghobi, datang langsung ke arena melihat kejadian yang tadi diceritakan sekilas soal begitu itu kan kalau saya gambaran saya udah kemana-mana tuh, walaupun saya nggak hadir di Garut kemarin. Itu menurut Om Firman gimana kondisi asli di lapangan itu gimana sih? Ya udah kacau lah. Chaos ya. Kacau. Jadi udah gimana ya mau ngomongnya? Dari plastik itu aja masih dari PET. Ya kebetulan saya juga kan hobi ya. Saya hobi show karena saya usahakan kan selalu datang nih. Kalau ada Koi Show. acara koi show saya selalu datang gitu Ya, kan. datang ke arena ya. Datang ke arena dan bawa ikan gitu karena memang hobinya begitu kan, hobi packing Bawa ikan di sendiri dari arena, rumah? bawa ikan sendiri dari rumah Ini gitu tepuk kan. tangan dulu nih. Tepuk tangan nih. Bawa ikan sendiri dari rumah buat show itu luar biasa tuh. Bawa ikan sendiri dari rumah. Jadi Ah. ya iseng-iseng maksudnya ngetes hasil dari rumah nih Ya. keepingan seadanya nih Bisa nggak gimana, bisa nggak ngalahin ngelawan. brothers gitu ya? Ya gitu kan. Sampai
inilah apa namanya sering ceng-cengan lah kalau Iya, sama dia iya, gitu iya. kan. Kalau bisa kalahin tuh Brothers. Udah kemarin kalah Udah saya. Kalah, Sejuta kemarin kalah. saya taruhan. Belum sih kalau kalah sih belum, baru 1-1. Baru satu-satu. Karena di Kerawang saya kalah. Oh, Boleh. satu-satu ya. Oke. Oh, Nanti dikumpulin. Jadi terus ya Om Firman datang dari rumah bawa langsung ikannya. Biasanya berarti Om Firman ikut packing saya atau ikut packing ikut packing sendiri? Ikut packing. Dari rumah saya juga packing sendiri dan sama teman-teman lah ya, Ya, sama dibantu. handlingnya, sama teman-teman. Terus di arena juga setiap saya rilis ikan ke pet itu sendiri gitu kan. Terus pas saat mau penjurian, saya juga packing sendiri. Biasanya saya yang ikat karetnya gitu kan. Jadi saya yang masukin ikan, anak-anak yang buka oksigen, saya yang ikat gitu kan. Nah, kalau bawa ke arenanya itu anak-anak, bukan saya gitu kan. Ya itulah salah satu hobi saya seperti itu. Nah, kemarin berarti Om Firman dari Bekasi bawa ikan sendiri ke Garut, dari kolam rumah, karantina sendiri, packing sendiri, bawa sendiri ke arena. Nah, kemarin Om Firman pada saat kejadian yang tadi diceritakan Om Begeng, Om Firman ada di lokasi? Ada. Ah, bukan tidur di hotel. Enggak. Oh, enggak. Gua diajak sama bos juga. Ntar dulu belum beres ini masalahnya kondisi Iya, seperti iya. ini nih, saya bilang gitu kan. Kusut. Di saat di Garut itu saya packing, ya kan. Baru diisi oksigen, diikat, belum sempat diangkat nih, belum sempat ditaruh ke ini, masih di pet, Masih diambangin di vet masih ya? diambangin di pet, itu udah bocor, gitu kan. Bocor Udah bocor, gini, ya bocor begitu, halus. bocor halus. Oke, kata saya buka lagi, Ganti. ganti, gitu kan, minta ke administrasi Panitia, kan, ganti plastik, bawa buktinya nih bocor. Plastik keempat, ikan keempat, itu bocor lagi, gitu. Dan ada beberapa lah, ada mungkin 6 sampai 7 ekor saya sampai ganti plastik di vet. Nah, cuman kalau yang di arenanya, alhamdulillah nggak ada sih, karena kemarin tuh saya pikir gini. Pada saat di arenanya Pas saat di arenanya yang ikan gelaran saya itu nggak ada. bawa, alhamdulillah nggak Aman. ada, aman. Karena saya pikir oh ini plastik mungkin kalau oksigennya terlalu banyak, ini dia akan kenceng, Ya, akan melar gitu. melar. Akhirnya saya putusin tidak terlalu Jadi dia besar. agak dikendorin ya. Ya, agak dikendorin Jadi gitu bisa kan. di ini nih. Jadi kalau ikan goyang itu dia air itu nggak langsung Nggak langsung nembak atom. gitu kan. Jadi alhamdulillah sih kalau yang di arena saya nggak ada yang Berarti jatuh, yang pecah. Om Firman bawa dari rumah, yang packing sendiri nggak ada yang pecah. Nggak ada yang pecah, aman, alhamdulillah. Ada yang pecah di gelaran, Di gelaran, tapi ada di cuma pecah di di vet. vet Wah, itu oke. ada mungkin ada 3, 5 atau 6 ekor lah gitu kan sampai ganti Tapi plastik. masih di vet ya, jadi Masih aman di vet. berarti. Nah, kenapa saya ambil keputusan itu petnya Dikendorin dikendorin sedikit karena udah karena pecah di udah vet pecah dulu. di pet dulu gitu, karena kalau nanti ini di arena wah repot gitu saya gitu kan. Oh iya iya. Cuman ikan-ikan peserta lain apalagi dari size 40 sampai 60 itu udah bukan bocor lagi, ikan loncat, Meloncat. dia nabrak, udah keluar, udah berenang di Renang itu. udah Kalau kelepar, kalau berenang nggak ada iya. air, ini nggak ada air berarti kan. nggak ada Terpal air. itu. Jadi yang kita sayangkan juga jadi apa ya, di arena itu tidak kondusif, jadi handling itu udah mondar-mandir ke sana ke sini gitu Saking kan, ribetnya itu. saking ribetnya ngurusin ikan mereka gitu kan, akhirnya ya penjurian juga campur sama Ya, handling nggak, di dalam nggak gitu, kondusif, nggak betul. seperti biasanya kan. Kalau biasanya kan steril tuh, tidak boleh ada peserta Ya, tapi karena dimasuk ke memang dalam. kondisinya Tapi memang begitu karena ya. kondisinya Nanti udah kalau ada tidak- apa-apa juga panitia malah ya ketumpuan. panitia juga yang bisa apa namanya, Jadi yang kalau- repot ya nantinya Jadi gitu repot. kan. Jadi itu Kalau yang di lapangan langsung Om Firman lihat ya. yang saya lihat seperti itu, Om lihat. dan saya sampai selesai itu baru Kita saya pulang balik ke hotel ya. ke hotel Ya. gitu. Itu kejadiannya berarti di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu. Penjurian itu kan hari Sabtu. Di hari Sabtu. Pak Haji, saya dengar dua cerita nih, dari apa Om Firman sama Om Begeng. Ini kayaknya agak sampai ada lompat sampai ke terpal itu kan agak lumayan mengerikan ya Pak Haji ya. Ya, Pak Haji betul. dari panitia pada saat di arena, apakah ada yang melakukan pengecekan Pak Haji terhadap plastik Pak Haji? Terus terang nggak ada pengecekan dari plastik, belum ada. Karena udah aman, dia udah bilangnya aman. Ya udah nggak, kita seperti biasanya plastik digelar aja, dipakai aja. Kalau udah aman ya udah aman. Ternyata ya begitulah kenyataannya Jadi, di arena. Jadi Pecah. udah
Berarti ini plastik dapat dari mana Pak Haji? Pak Haji supplier dari mana? Ini pasti kan dari vendornya yang ditunjuk dari JTNA. Oke, oh iya ya. Bandung ini kan bagian dari Zena Series ya Pak Haji ya? Garut. Betul, Hebat. betul. Oh, Garut. Garut Makin kok jadi belum. ngantuk. Ngantuk Pak Haji, ngantuk. Aduh. Ngantuk. Ngopi, ngopi. Nggak ada barista sih di Gus, sini. kopi Gus. Gus, kopi Gus. Ampura, ampura. Berarti yang VIP Garut ini tuh memang bagian dari Zena Series ya. Dulu kita JKS, terus Iya. Garut, 7 series lagi ya ke depan. Iya. Setelah ini tuh Cikarang kalau nggak Cikarang, salah. ya, Sekarang. Nah, berarti memang saya juga sebenarnya paham tentang Zena Super Series. Cuma karena kebetulan saya sekarang jadi sebagai host, saya tanya ke Pak Haji ya Pak Haji. Berarti kan dalam Zena Super Series ini ada 9 show, Garut salah satunya. Tadi Pak Haji sempat bilang di awal pernyataan Pak Haji bahwa ini plastik dan VAT itu diwajibkan menggunakan vendor dari Zena Super Series. Begitu Pak Haji ya? Iya, betul. Betul. Betul ya Pak Haji ya? Nah, Ya, itu kenapa harus memakai VAT dan plastik dari vendor tersebut Pak Haji? itu syarat kita masuk ke Liga Series JTNA. Syaratnya itu harus plastiknya di dalam JTNA, petnya harus di situ, gitu. Kita nggak bisa bawa plastik dari luar. Oke, oke. Berarti syarat sebagai Zena Member Series ini untuk liganya sebagai peserta Koiso yang di bawah Zena Super Series ini salah satu syaratnya adalah VAT dan plastik itu menggunakan vendor yang ditunjuk oleh ZNA Super Series gitu Pak Ji ya? Betul. Ya, benar ya. Diwajibkan Dengan apa? pakai vendor yang ditunjuk oleh ZNA Super Series ya. Saya minta konfirmasinya Pak Ji. Benar ya? Betul Om, betul Om, betul sekali. Oke. Bisa Oke, ditanya lah. oke, berarti kan dari Zena tadi saya sih juga sudah coba mengundang dari koordinator Zena Super Series, tapi memang hari ini berhalangan ada alasan keluarga. Mungkin kita akan bikin talk show lagi barengan sama beliau untuk klarifikasi itu di hari Sabtu. Ya. Mungkin hari ke depan nanti akan kita bikin talk show lagi klarifikasi dari Zena Super Series mengenai hal ini. Nah, tapi saya itu nanti akan kita bahas dengan koordinator Zena Super Series. Cuma hari ini saya mau mencari dulu masalah yang sebenarnya apa. Nah, tadi sudah sampaikan masalah plastik itu terjadinya begitu dan Pak Haji bilang itu merupakan vendor dari Zena Super Series dan diwajibkan ya Pak Haji ya. Nah, Betul Om. saya dengar Pak Haji itu kan saya juga kemarin ikut serta di Bogor IJKS Indonesian Japan Koisho Bogor tuh saya juga sebagai panitianya jadi komitenya. Nah, memang ada beberapa kasus juga hal yang sama. Dan itu juga Pak Haji juga sudah tahu ya Pak Haji ya, ada kejadian hal sama. Udah tahu sih, saya udah wati-wati juga. Oke, Pak Haji sudah tahu ya, sudah tahu ada kondisinya. Oke, kalau gitu Pak Haji harusnya Pak Haji pada saat tahu kondisi bahwa plastik ini pernah bermasalah di Bogor, bermasalah di Bandung, tadi Pak Haji juga ceritakan masalah di Bandung. Apakah Pak Haji nggak ada melakukan pengecekan QC ke vendor plastik ini Pak Haji sebelum show? Atau langkah-langkah apa yang Pak Haji lakukan untuk mengantisipasi hal ini? Dari pihak vendor udah ada apa namanya testimoni bagus. Udah di itu, cuman nggak ada pengecekan yang dibanting dari atas 50 cm belum itu. Lagian di Garut juga saya nggak ngecek lagi masalah itu. Berarti ya Pak Haji nggak ngecek lagi ya, karena sudah ada testimoni dari mereka sudah bagus, jadi Pak Haji nggak ngecek lagi gitu maksudnya Pak Haji? Betul Om, betul Om. Oke, oke, oke. Berarti karena Pak Haji sudah merasa mereka bilang sudah aman, jadi Pak Haji tidak melakukan pengecekan lagi. Iya betul Om. Ya, tapi kan tetap seharusnya Pak Haji kan sebagai komite harusnya ngecek lagi loh. Secara aturan nih Pak Haji. Seharusnya emang harus begitu, Ya, emang. ya, Emang tapi harusnya harus begitu. ya buat ke depan kita Karena dia udah aman sekali, udah aman, tenang, aman. Saya percaya aja. Ya, salahnya saya gitu di situ. ya. Mungkin karena memang Pak Haji sudah percaya, ya akhirnya kejadian seperti ini ya. Betul Oke. Om. Itu sih kejadian yang menurut saya lumayan luar biasa ya di kondisi sekarang di mana kita
lagi berlomba-lomba untuk memperbaiki kualitas sebuah koi show, dan ada hal-hal seperti ini yang terjadi di lapangan. Nah, Om Vicky, Pikir begeng sih Om nih, Begeng, nih. Om Vicky sama aja sih dua-duanya. Iya, iya. Ini tadi Pak Haji sudah ceritain kronologisnya. Sudah Hmm. Om Vicky juga ada dengar bahwa ini adalah vendor dari Zeno Super Series yang mewajibkan. Dan nanti tetap tetap kita nanti akan minta klarifikasi dan berpembicaraan dengan Zeno Super Series tentang hal ini ya. Jadi sebelum itu saya tanya ke Om Vicky. Om Vicky selaku peserta, dealer, handler di arena koi show, seharusnya bagaimana sih kita melihat fenomena yang kejadian kemarin itu biar nggak kejadian hal seperti ini, menurut Om Begeng itu harusnya bagaimana sih Om? Sebetulnya kan kalau kita berbicara mengenai satu kegiatan koi show ini, pastinya nggak bisa ya memuaskan semua pihak, itu udah jelas nggak bisa. Pasti akan ada selalu temuan-temuan kecil, itu ada. Hari ini Garut diguyur dengan air yang jebol dari plastik. Besok bisa jadi kebocoran di VAT. Besok bisa jadi drop listrik. Kan itu pasti selalu ada. Cuman kan Garut adalah salah satu hal ini ya, koi show yang menurut saya kali ini adalah yang cukup fatal lah ini. Nah, harapan saya sih untuk menjadikan koi show yang baik ya. Sorry ya, saya masih sambil belajar nih gitu. Basic saya juga di event sebelum main koi. Jadi mungkin sedikit banyak saya sedikit banyak tahulah gitu mengenai hal semacam itu. Kalau mau meminimalisir terjadinya hal semacam itu kita tarik nih. Maka kita banyak nih personal in charge di masing-masing item yang memang krusial. Kita tarik manpower nih. Misalkan di dalam satu kegiatan koi show terdapat 10 panitia atau 10 PIC untuk Berbagai hal. berbagai hal nih. Saya tahu manpower itu ketika kita meng-hire manpower otomatis akan keluar cost yang lebih. Pilihannya pilihannya ada di kita kok. Kita mau koi show ini zero komplain nggak mungkin. Temuannya kecil atau mau temuannya besar. Maka menurut saya dalam satu kegiatan show misal 10 tadi, yuk kita tambah quantity manpower-nya. Jadi 15 atau jadi 20. Itu mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi. Semakin banyak orang yang kompeten pastinya di bidangnya, itu akan meminimalisir hal-hal semacam ini ada atau terulang lagi. Itu satu. Alhasil kita panitia akan mengeluarkan duit lebih. Sudah pasti. Saya pun jadi komite kok di beberapa show Bogor, di JKS gitu. Hal-hal semacam itu kan terjadi juga di JKS. Tapi kenapa tidak kedengeran? Karena kita spare. Spare manpower tuh. Kita spare duit kita untuk nge-hire manpower untuk jagain nih ketika ada hal-hal semacam ini ada. Ada QC atau PIC. Ada QC. Nah, fungsinya manpower itu mereka lah yang bertanggung jawab nih. Melakukan Meng-quality pengecekan. control. Iya sih. Itu kan. Nah, balik lagi ke teman-teman panitia. Mau show ini mau dibawa kemana nih? Mau stagnan di sini? Mau ngelangkah maju? Atau mau kita tarik mundur? Sementara orang udah lari. Kita masih stuck di sini. Saya sepakat sih. Maaf Om Begeng, saya potong sedikit. Iya. Tadi itu benar Pak Haji dan Om Firman. Jadi saya pernah punya pengalaman juga sebagai chief komite, jadi kepala ketua pelaksana. Itu tuh nggak kadang-kadang nggak ke kita pikir udah selesai, udah aman dengan itu tuh harusnya memang harusnya ada. Kalau saya lebih prefer gini kali ya, mungkin memang kita bikin satu IO baik itu dari anak-anak koi atau dari apa untuk melakukan QC itu perlu nggak sih? Kalau saya ngelihatnya gini, kan kita duduk di dua sudut pandang yang berbeda ya. Kita mungkin sudah coba melakukan yang terbaik itu buat melakukan sebuah kegiatan. Tapi balik lagi kan ke kocek masing-masing panitia di daerah. Ada teman-teman yang budgetnya misalkan 1.000, ada teman-teman yang bikin koi show 1.500, ada yang 2.000. Nah, akhirnya itu ketika misalkan budgetnya 1.000 kan kita bisa minimalisir. Oke lah, kita nggak pakai IO. Tapi minimal Ada kita PIC. hire nih. Hire manpower memang yang mengerti di bagian misal
Piala ya. Nah, Gua tidak mau Buffet. tahu urusan piala sampai beres, sampai seremoni dan penyerahan piala. Itu ada di lu, baik dari susunan dan lain sebagainya. di apa nama-nama platnya. Ini bagian pet, aerator dan lain segala macam itu bagian tanggung jawabnya dia. Nah, kalau kita budgetnya lebih, misalkan ada yang budgetnya 2.000, mungkin kita bisa pakai IO. Oh. Tapi kan nggak semuanya bisa kita pukul rata 2.000 budgetnya gitu. Ada juga yang cuman punya 1.500, yuk kita nambah deh. Nambah orang deh dengan budget yang ada nih. Tapi ya harus cari orang yang Orang paham. yang punya potensi, orang yang kompeten di bidang itu. Percuma misalkan orang sound system ditaruh di FET, Ya nggak ngerti. kan nggak ngerti tuh, nggak nyambung gitu. Nah, orang yang memang mengerti kondisi di arena itulah yang harus kita hire dengan tanggung jawab nih. Harus dengan tanggung jawab, kalau enggak maka tetap babak belur panitia. Ketika misalkan Pak Haji sudah meng-hire orang yang mengorganisir di bagian plastik, tapi orang itu nggak ada di arena, orang itu nggak punya tanggung jawab nih pada saat pekerjaannya, maka selesai, tetap babak belur. Kos keluar, pertanggungjawaban di arena juga nggak ada. Harus orang yang benar ya. Nah. Kita mesti cari itu. Ya, Om Firman, saya sih dari kacamata Om Firman sebagai penghobi dan pelaku yang handling ikan langsung bawa dari rumah, itu apa sih ke depannya? Karena masalah-masalah ini kan Om Firman mungkin udah 1-2 tahun main koi show kan, mungkin banyak masalah sampai terjadinya kemarin plastik pecah. Nah, itu apa sih yang mungkin menurut Om Firman ada salah di sini nih? Gimana tuh? Kalau pendapat saya sih, kalau buat penyelenggara ya, buat penyelenggara Koiso ya, eh, yang disarankan sama Om Begeng tadi itu betul, gitu kan. Jadi harus ada PIC-nya masing-masing, gitu kan. Untuk VAT siapa, untuk bagian penanggung jawab plastik siapa, terus listrik siapa, gitu kan, dan ikan keluar masuk itu siapa. Dan saya rasa emang itu penting gitu, penting ada untuk PIC itu gitu. Jadi panitia ini nggak dipegang semuanya lah gitu Iya. kan, ngurus ini ngurus itu, ngurus ini ngurus itu gitu kan. Jadi ya semuanya nggak akan kepegang gitu. Jadi ya seperti, kalau seperti Garut kemarin kan, maaf saya tidak melihat panitia ya, tidak melihat panitia, karena kalau yang saya lihat hanya tragedinya aja kan, itu di plastik aja gitu kan. Nah, yang cukup saya sayangkan yang ada di otak saya gitu kan, ini plastik sudah pernah kejadian saat itu di salah satu show di Garut. Di Garut. Di Sorry, Series, di JNA Stories di Bandung. Di Di Bandung. Oke. Saat itu bukan JNA Series, bukan ya? JNA aja kan. Yang waktu masih size 65. Oh, yang tahun lalu ya? Yang tahun lalu. Itu pun kejadian hampir sama seperti di Garut gitu kan. Plastik pada pecah, ikan pada keluar dari plastik saat udah di arena gitu kan. Nah, kemarin saya berpikir setelah kejadian itu, kenapa plastik ini terjadi lagi seperti ini? Nah, sempat saya ada beberapa pertanyaan, apakah produsen atau suppliernya yang sama gitu. Nah, kalau produsen atau suppliernya yang sama, kenapa nggak ada perubahan gitu? Di IJKS, oke, saya tahu pakai plastik itu gitu. Cuma ini minim masalah ya. Mungkin oke, ada lah seperti yang tadi dibilang. Ada bocor lah, ada pecah lah, cuman itu bisa tertutup gitu karena sangat minim gitu kan, minim. Nah, terus di Garut ini ya udah nggak bisa kita sebutin kan, udah sama-sama tahu lah Ya, ya. gitu. Kalau yang kita yang tahu datang ke arena dan ke arena Garut dan ke arena JNA saat di Bandung, mungkin itu sama seperti itu. Ini lebih fatal deh kayaknya. Itu Lebih parah ya? Ini lebih fatal. Pak Haji, Lebih parah. Lebih ini parah. vendornya vendor yang sama ya? Pak Haji? Kebetulan kemungkinan sama. Kemungkinan sama Om. Dari Ya. situ juga. Ntar Sebelumnya ada kan- penjelasan dari pihak vendor yang ditunjuk kita, pasti ada penjelasannya, pasti bakal muncul lah, bakal bicara dia. Nah, Oh. Saya yang suruh klarifikasi sih. yang saya sayangkan gitu Om.
ini udah beberapa hari lah, udah mau Ya, seminggu ya, ya. udah Udah mau seminggu. Kita yang ribut di grup-grup nih hanya handling dealer dan owner kalau saya lihat gitu kan, salah satunya saya. Jujur saya ada beberapa komen di beberapa grup mengenai mengomentari Kekecewaan keadaan ini ya. kemarin di Garut, kekecewaan ini. Kalau dibilang kecewa, oh jelas saya owner, saya kecewa dengan keadaan show kemarin. Kenapa saya bilang kecewa? Ya adalah ikan saya yang rusak Kebetulan di saya lagi. kebetulan di Ompegeng. Nah, Rusak. rusak, jujur rusak. Saya itu ada Gosiki Ginrin Maruten. Itu marutennya rusak. Maruten ya? Marutennya rusak. Jadiin gosiki aja berarti. Awalnya, awalnya saya kan keliling nih. Hmm. Keliling arena. Biasalah namanya. Kalau saya di arena itu nggak pernah diem. Saya keliling. Saya nggak selalu ngelihat ikan seperti apa sih ikan yang bagus untuk show, gitu kan. Ternyata saya bawa dari rumah. Kadang-kadang yang saya nilai bagus. Ternyata di arena itu jauh kemana-mana. Cuman kan ya oke lah, saya nggak mikirin menang kalahnya. Ya. Kalah buat saya soal biasa, Ya. gitu. Kalau menang saya belum biasa, gitu kan. Ya. Kalau kalah saya udah biasa. Gitu. Cuman pas saya lihat, loh ini Marutan kenapa? Saya bilang gitu kan. Saya perhatiin, saya tanya, Tio, Ya, ya, ya. Om, sini, saya bilang gitu. Ini kenapa? Ini problem dari rumah atau bagaimana? Nah, pas dia lihat, wah iya, ini kayaknya kepentok deh Om katanya gitu. Nah, kepentoknya di mana? Saya bilang gitu kan. Nah, terus ini di pet kayaknya, soalnya ini udah 4 kali ganti plastik. Nah, dari situ saya udah nangkep, oh iya ikan saya juga beberapa kali ganti plastik gitu. Oh, berarti ini rusak di arena. Saya bilang, iya, saya bilang gitu. Jujur saya ngomong, saya minta ke panitia, saya bilang gitu, kasih tahu bahwa ikan saya bukan cacat dari rumah. Saya bilang gitu Ya, saya pun komplain sih. ke beliau. Saya nggak akhirnya mau, saya bilang, oke lah, masalah penilaian overall itu haknya juri, mutlak haknya juri. Itu mau nilai, mau menang, mau kalah, itu silahkan. Cuman jangan sampai di mata juri ini ikan cacat, kenapa dibawa? Rusak gara-gara Gitu. itu. Iya, kenapa Ya rusak, bukan kenapa dibawa? artinya bukan ikan kita pengen menang, bukan. Cuman jangan sampai mengurangi estetika yang ada di ikan ini karena bukan kesalahan kami nih. Ini kesalahan dari penyelenggara gitu. Kita mau mengurangi nilai ikan itu. Iya, Kalaupun ikan itu nggak menang nggak ada menang masalah. nggak masalah buat saya gitu. Oke, toh lawannya juga bagus-bagus gitu kan. Saya akui lawannya bagus. Tapi menang nggak? Itu juara 2. Dari Dari Nggak, berapa udah nggak ekor konsen. ya? Udah nggak konsen quantity lah. Mungkin di situ ada 7 atau 8 ekor. ya. Nah, dari situ saya mulai gondok lah dari situ kan. Mulai wah kata saya udah nih saya juga udah nggak merhatiin ikan lah, bodo amat lah mau menang mau kalah itu terserah gitu. Karena apa? Yang dalam pikiran saya beli ikan ini bukan seharga ikan asin atau ikan gurame kiloan di pasar gitu loh. Saya mengeluarkan budget cukup lumayan untuk beli ikan ini gitu. Itu benar sih. Dalam hitungan menit ikan rusak gitu. Sedangkan beliau yang keeping aja sangat disayang-sayang itu gitu Nah kan. itu ya, kalau itu dari sisi customer jelas customer dirugikan, owner ini dirugikan. Saya Nah, dari sisi saya dealer juga saya dirugikan gini. Saya Ketika kita mau, sorry Om Firman, silakan. masih nafsu nih. Kan kalau udah emosi begitu kan. Jauhin. Jadi gini, untuk ngikutin koi show itu kita butuh preparation loh, ya kan? Waktu itu nggak kebayar gitu. Kita tiap hari bolak-balik kolam kontrol, kita harus kasih apa? Oh, colornya kurang mungkin. Nah, pada sampai akhirannya penjurian ini saya anggap tidak optimal. Itu saya kecewa. Tidak optimal saya menurut saya. Sangat tidak optimal karena itu berdampak ke semua. Ke juri pun berdampak. Kenapa saya bilang berdampak ke juri? Juri nggak akan fokus untuk menilai ikan-ikan yang ada di arena. Kenapa? Sepatu mereka udah basah. Ya. Berarti becek. Sampai itu berarti terpal itu sampai celana mereka. Saya ada videonya. Nanti saya share, saya unggah di Google aja biar rame. Oh enggak ya? Nggak boleh. Kalau ada nanti itu yang penting kita ada gambaran lah bahwa memang berarti separah itu. Parah itu. Om Firman, saya secara pribadi aktivis di KOI, mohon maaf atas kejadian yang kemarin karena itu bagi saya juga, bagi kita juga, saya juga kebetulan juga selain dari host ya. Ini saya secara pribadi juga aktif di Zena Series. Jadi mohon maaf dan nanti pasti
saya sama Pak Haji itu sudah koordinasi ya Pak Haji ya untuk evaluasi Betul. perbaikan. Oh, betul. Harus, Ya. itu harus. Nah, jadi apa yang Om Firman tadi ceritakan, bagi saya tuh saya ketampar. Saya secara pribadi ketampar. Jadi hal itu tuh, apalagi Om Begeng cerita udah bawa persiapan jauh-jauh dari rumah. Ikan juga nyari ikan bagus tuh nggak gampang. Gampang. Rusak gara-gara hal seperti itu emang ya nggak enak loh. Ya memang sih ikan itu pasti akan balik lagi gitu kan. Iya. Cuman kan prosesnya itu lama. Dan prosesnya lama dan harus treatment segala-galanya lah gitu kan. Dan mungkin beliau lah yang tahu itu kan. Kalau Ya. saya kan sebagai owner, ya tahunya kan tiap bulan dia WA saya. Nagih. Dia sih enggak sih. Sekarang kan dia pakai ajudan. Oh, jadi nggak Iya, jalan. dia nggak berani sekarang. Dia ajudannya WA saya. Kata saya, bodoh amat, bos lu suruh WA saya. Gitu. Boleh. Bercanda. Ya. Intermezzo jangan terlalu serius lah ya. Tegang-tegang. Saya udah tegang, udah digampar ya Pak Haji. Pak Haji, mungkin nanti saya juga sebagai salah satu di dalam Zena Series. Saya juga saya sebagai ketua panitia di JKS yang merupakan part of Zena Series. Dan ini kita sudah lapor ya Pak Haji ya. Om Firman, kita sudah lapor ke internal Zena Series dan besok, ini hari Kamis, harusnya malam ini kita akan mengeluarkan pernyataan resmi. Nah, dan nanti tadi saya sudah telepon ketua Zena Series, cuma hari ini memang mohon maaf beliau tidak bisa ikut karena ada halangan. Tapi nanti di hari Sabtu akan kita bikin satu klarifikasi dari mereka. Jadi biar berimbang. Ya, kalau saya Jadi- sih jujur emang nungguin dari kemarin-kemarin gitu kan. Ya. Kalau Pak Haji Asako dan tim, saya akuin, beliau sudah telepon saya, sudah minta maaf atas kejadian yang kemarin. Dan saya sampaikan ke beliau, Pak Haji, ini mohon maaf, ini sih dari kacamata saya sendiri ya, saya tidak bawa siapapun, unsur siapapun. Untuk Pak Haji dan tim di daerah, khususnya di Garut, itu sudah, buat saya sudah cukup. Maksudnya, saya datang sudah disambut dengan baik, saya diberikan fasilitas untuk istirahat, diberikan konsumsi, itu sudah cukup buat saya gitu kan. Dan saya ucapkan terima kasih ke beliau gitu kan, sudah menjamu saya sebagai tamu di sana. Dan yang saya kecewakan ya itu aja soal plastik itu gitu. Mungkin dianggap hal sepele, tapi itu dampaknya betul yang seperti kawan kita sampaikan. Kita bawa ikan ke arena itu bukan harga ikan contoh lah 1 juta atau 2 juta, bahkan ada yang ratusan juta, ada yang miliaran kalau dia bawa beberapa puluh ekor. Kita akui itu gitu. Kalau saya Om Firman ya, punten ya, saya potong sedikit, saya bukan tentang berapa harga ikannya. Tapi buat saya ya, kalau Om Firman mungkin sebagai owner, teman-teman owner kan ngeluarin budget. Berapapun harga ikannya di situ tetap harus ada Harus ada Harus tanggung ada iya, tanggung jawab, harus harus ada dihargai. tanggung jawab dan harus dihargai dan harus dijaga keselamatan ikan Betul. tersebut gitu. Ya oke lah seibarnya ada ikan harga cuma ratusan ribu gitu kan. Cuman kan kalau menurut saya sendiri kalau kita suka gitu kan, kita coba ke arena, itu masalah menang atau kalah urusan belakangan seperti yang Iya. saya bilang tadi gitu Iya, kan. iya. Cuman kita punya, saya sebagai owner, sebagai hobi show punya kepuasan tersendiri kalau itu sih ibaratnya gampang lah dapat piala. Yang penting sudah sama juri itu udah dicolek aja gitu kan, mau juara berapa gitu udah happy gitu. Tapi sebelumnya saya juga sedikit ini Bro Mama. Kita kan harus paham. Satu sisi ada kesimpulan besarnya bahwa ikan ke koi show itu punya resiko. Ya, betul. Ya kan? Baik dari persiapan di karantina vet, di jalan, di arena, dan balik lagi sampai nanti dia balik ke kolam. Nah, memang saya maksudnya ini, saya pengen menjelaskan dulu bahwa resiko itu ada. ada pasti Ada. ada. Dan teman-teman penghobi juga tahu. Tapi memang hal kejadian yang terjadi di kemarin di Garut ini kan memang itu bukan masuk dalam resiko yang kita pertimbangkan ya. Ya, itu di luar dugaan Di kita lah luar semua dugaan, gitu ya. kan. Jadi itu memang di luar yang biasa kan kita prediksi nih. Oh, sampai sana saya kasih obat di vetnya supaya nggak stres Ya. di jalan itu kan itu Itu teknis Teknis dealer lah ya, masing-masing. yang Ya. kita jalankan. itu preventifnya dari masing-masing kita mencegah hal-hal resiko itu. Tapi ini memang resiko yang di luar yang disiapkan biasanya oleh para handler dan dealer ya. Ya. Karena beranggapan bahwa plastik itu udah trust 100% kepada panitia. Pak Haji,
Ya Om, Haji, ini kan maksudnya sudah tadi Om Firman juga ada menyampaikan keluh kesahnya. Nah, kalau Pak Haji sendiri selaku ketua panitia di FIF Garut Young Koi Show, itu apa sih Pak Haji sebenarnya yang mau Pak Haji sampaikan nih kepada Om Firman sama Om Begeng yang ada di sini tuh, Pak Haji mau sampaikan apa gitu Pak Haji? Silakan disampaikan Pak Haji. siap. Ya, saya sebelumnya minta maaf ke semua dealer, ke semua handler, ke semua owner dan penghobi atas kejadian kemarin di Garut. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Nantilah ada ini dari pihak owner apa yang ditunjuk di Jatera akan bicara se, se, sejelas-jelasnya atas kejadian di plastik itu. Mohon maaf semuanya ya. Ya Pak Haji. Jadi, Ya Pak Haji, saya rasa sih gini, kita membuka debat ini bukan saling menyalahkan, Bukan. Bukan. Saya pun Jadi, tidak menyalahkan ke siapapun. tapi saya apresiasi sampai merinding saya nih. Pak Haji memohon maaf dengan tulus ke kita itu satu apresiasi dari kami Pak Haji, dari kita di sini karena memang bagaimanapun kejadian itu tidak di bawah kendali Pak Haji sepenuhnya, walaupun Pak Haji selaku ketua panitia tapi ada vendor yang ada mengikat. Tapi harapan kita sih sebenarnya talk show ini bukan kita saling menyalahkan. Jadi Betul. Pak Haji sudah mau permohonan maaf itu bagi kita juga sudah suatu Sudah lebih dari apresiasi, cukup. sudah lebih dari Sudah cukup Pak apresiasi. Haji. Jadi mungkin selanjutnya saya akan bahas satu poin lagi yang menurut saya penting. Apa sih dari apa hikmahnya? Karena bagi saya setiap kejadian itu punya hikmah. Nah, bagi Om Begeng, apa sih hikmahnya kejadian yang ada di Garut kemarin? Plastik pecah. ya, yang tadi saya sedikit jelaskan gitu ya, menyambung dari situ bahwa saya belum lama lah di industri ini. Saya belum lama di industri koi. Saya coba nyemplung masuk ke dalamnya dan saya akhirnya beberapa kali jadi panitia. Yuk, kalau memang misalkan memang industri ini mau berjalan bagus, masih mau berjalan ke depan dengan kurun waktu yang long term, dan koi show ini tetap mau diadakan, dari ujung Sabang sampai Merauke, semua yang terlibat di dalam kepanitiaan koi show, mohon dan sangat, yuk kita benahi ini. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti Garut terulang, misalkan dimanapun itu. Bahkan hal yang koi show yang memang sudah dikatakan cukup bagus ya, itu pasti akan ada finding. Yuk kita sama-sama not untuk jadi catatan di kemudian hari diperbaiki. Itu sama-sama kita perbaiki. Memang kita nggak akan bisa lah memuaskan semua pihak. Cuman ya teknisnya, ayo kita diskusi. Kenapa saya turut andil ngomong hari ini? Karena saya jujur Pak Haji, saya belum pernah komplain-komplain kayak gini. Jujur ngomong ya Pak Haji ya. Saya belum pernah komplain seperti ini. Saya tidak punya kepentingan apapun Pak Haji di sini. Saya bergelut di sini. Saya pengen bisnis ini long term buat saya. Jadi saya kalau bukan teman-teman, kalau bukan kita-kita nih yang mulai nih, mau siapa lagi yang mau benahi gitu. Yuk kita benahi koi show ini. Kita sama-sama ke depan jalan selaras deh. Jangan punya kepentingan apapun. Itu sih kalau dari saya. Kalaupun mau diskusi mengenai perihal teknis, yuk kita undang. Yuk kita uji pemikiran, diskusi, kita ambil buah hasil diskusi ini untuk kita implementasikan di kemudian hari. Itu sih. Ya, Pak Haji selaku ketua panitia yang mendapatkan hal kejadian seperti ini, hikmah apa Pak Haji? Yang hikmahnya apa sih yang Pak Haji ambil dari kejadian kemarin Pak Haji? Hikmahnya kita harus lebih berhati-hati, harus jaga semuanya dari segi apapun, harus berhati-hatilah semuanya lah. Harus koordinasi semua. Begitu aja Om. Ya Pak Haji, berarti mungkin lebih ke depannya kita lebih perbaiki dan tadi ada beberapa masukan juga ini. Om Firman, menurut Om Firman hikmah, karena segala sesuatu itu ada hikmahnya. Ya, betul. Segala sesuatu kejadian itu. Hikmah apa yang Om Firman ambil dari sini? Kalau menurut saya ini kalau saya kan penghobi ya, saya ikut aja. Kalau ada penyelenggara, saya ikut. Saya usahakan saya hadir. Siapapun itu, organisasi koi apapun itu.
di Indonesia ini. Kalau memang saya masih bisa support, saya usahakan datang gitu kan. Nah, setelah kejadian Garut kemarin, untuk para penyelenggara KOI ke depannya yang akan datang, tolong itu jadi pelajaran yang sangat berharga gitu. Dan ini sih statement saya pribadi ya, untuk KOI show ke depannya. Saya sudah berpikir setelah kejadian Garut kemarin. Saya sebagai owner, saya sebagai penghobi show, ya memang saya hobi belum lama lah, dari mungkin 2-3 tahun yang lalu lah. Setelah kesini, mungkin perubahan itu selalu ada. Saya akui di setiap daerah mereka selalu memperbaiki kekurangan-kekurangan show yang sudah pernah mereka jalankan di tahun-tahun sebelumnya. Ya. Untuk tahun kedepannya mereka selalu berusaha memperbaiki. Dari statement saya pribadi, jujur dari kejadian Garut kemarin, kalau memang penyelenggara akan mengadakan KOI show lagi dengan tanda kutip pakai plastik itu lagi seperti yang kemarin, jujur saya hanya jadi supporter aja. Saya Supporter akan datang. Ya namanya Penonton. supporter kan pasti datang ramein aja kan, cuma tidak jadi pemain. Oh, oke oke. Tidak Gitu. akan entry, Mas. Tidak akan entry. Saya sudah pastikan itu keputusan saya ya sebagai saya owner gitu kan. Saya dari rumah nggak akan bawa ikan itu show dimanapun. Untuk di dealer pun saya akan minta ke semua dealer yang ada ikan saya di dealer saya 1 ekor pun Jangan turun. jangan sampai. Kalau plastiknya masih seperti itu, gitu. Ini maaf bukan saya menjelekkan produsen atau memboikot produsen, bukan ya. Semoga si produsen ini atau supplier ini mereka bisa memperbaiki kualitas produk mereka, gitu loh. Gitu. Kalau memang produk mereka memang bisa diuji, sudah teruji dengan baik, dengan dibuktikan untuk meyakinkan kita, gitu kan, is oke, silahkan dipakai. Nah, cuman jangan sampai ada kejadian seperti di Garut kemarin, gitu. Untuk show-show yang akan datang, saya udah statement begitu, jujur. Ini sih ke saya pribadi, makanya di sini saya diundang, saya akan mengungkapkan isi hati saya, gitu kan. Jadi kalau seibaratnya show-show yang akan datang masih mau pakai plastik itu, ya saya hanya jadi supporter. Mohon Tidak maaf, akan entry aja gitu. intinya. Saya nggak akan entry 1 ekor pun, gitu. Kalau seibaratnya ada dealer yang entry tanpa konfirmasi ke saya, ya mohon maaf, saya nggak akan bayar entry atau handlingnya, gitu. Itu dengan catatan seperti itu, gitu. Baik, Firman, saya mungkin sedikit menjelaskan bahwa Zena Super Series mungkin malam ini ya, mungkin nanti setelah pada saat video ini tayang sudah ada keputusan dari Zena. Ya saya justru dari kemarin saya menunggu, gitu kan, ke penjelasan mereka ini seperti apa, gitu kan. Ya kita sama-sama tahulah JNA Super Series ini masih ada beberapa show tahapannya kan, sampai 9 show kalau nggak salah, gitu kan. Ini baru Berjalan tuh 2 ya. Ini baru berjalan yang kedua, berarti masih ada 7 lagi, gitu. Nah, jadi kalau yang ke-7 ini masih tidak memperbaiki kualitas, khususnya di plastik lah ya, gitu. Kalau yang seperti Om Begeng tadi bilang, 65 ke atas yang didorong, itu saya no comment, itu tidak ada masalah, gitu kan. Berarti poinnya kesalahan semua ini adanya bukan kesalahan, itu kesalahan. Ya, kalau saya bilang kesalahan, mereka di vendor plastik atau di produsennya plastik, gitu. Tidak sesuai standar kita. Ya, mereka maaf, ini mungkin ke ini ya, profit ya. Itu udah pasti mengarah mungkin ke situ. Mereka mungkin menurunkan kualitas, pasti akan menurunkan harga. Itu Ya. saya tidak tahu ya, cuma itu yang ada di gambaran Ya, saya kita- aja, kita- gitu kan. Kita kan nggak bisa Eh, kan gitu. Itu di gambaran saya aja. Cuman mereka tidak memperhatikan keselamatan ikan-ikan peserta, gitu. Itu sih di gambaran saya aja. Cuman ya tidak tahu untuk itunya kan mereka yang produksi, gitu. Apakah mereka kesalahan bahan atau kesalahan Ya, apa? kita tunggu coba konfirmasi Ya. dari teman-teman JTNA, Dari teman-teman panitia JTNA series ataupun Panitia, gitu kan. supplier, kita tunggu. Saya Ya. menunggu konfirmasi itu. Kalau memang mereka bilang untuk show ini ke depannya JNA series ini akan tetap menggunakan plastik itu, tapi saya perlu jaminan. Apa yang bisa meyakinkan saya? Ya, ya. Kalau memang plastik itu mau dipakai lagi, gitu. Nanti akan itu saya nggak bisa jawab aja. Ya itu nanti mereka yang bisa nanti, jawab sebenarnya.
saya juga nunggu keputusan dari kita bersama. Kebetulan saya juga sebagai selain host, saya juga sebagai member dari Zona Series. Jadi memang itu kita tunggu keputusannya. Dan sebenarnya hikmah utamanya dari kejadian ini adalah bahwa kita tuh disadarkan. Disadarkan betul. Kita semua itu ya Pak Haji ya. Pak Haji juga Betul. sebagai ketua panitia itu disadarkan ada hal-hal kadang-kadang yang kita anggap sepele, Dianggap sepele. simpel, Betul. ternyata ya kan umumnya kita pengadaan show plastik udah pasti aman Ya, gitu, sudah udah pasti nggak pernah ini. aman. Ternyata emang kadar Allahnya itu takdirnya begitu, menyampaikannya mungkin memang ya ini di luar harapan kita, tapi hikmahnya kita disadarkan bahwa setiap panitia koi show itu ataupun panitia koi show itu harus benar-benar bisa prepare. Kalau saya sih gitu ya. Iya betul, harus benar-benar Harus bisa benar-benar dilakukan pengecekan ke semuanya ya. prepare semuanya. Ya, jadi jangan berasa bahwa oh udah aman tapi nggak ini. Mungkin itu ya Pak Haji, masukan buat Pak Haji ya. Pak Betul Haji? betul Om, betul Om. Ya betul Nah, Om, jadi betul. itu Betul kita Om. sebagai pelaku pelaksana komite koi show itu memang harus lebih ini kayak dicambuk nih kita, diingetin. Lu jangan terlalu santai lu. Ada ini kayak gitu Pak Haji. Padahal ini kan hal simpel sebenarnya. Betul betul. Jadi Pak Haji kayak Pak Haji udah menyiapkan semuanya, tamu-tamu dijamu dengan bagus, acara susunan bagus. Ternyata ada hal yang di luar dugaan kita yang kita anggap bisa aman ternyata kejadian. Ya Pak Haji ya? Ya betul Om. Tidak disangka-sangka itu. Tidak disangka. Mau nanya dong sama Pak Haji, boleh nggak? Silakan, Pak silakan. Haji, Siap Om. dengan terjadinya hal semacam ini di Garut, membuat catatan kelam di dunia koi show, pertanyaan saya simpel Pak Haji. Permohonan Pak Haji juga sudah kami terima, gitu. Pak Haji juga sudah menyampaikan ini vendor dan lain sebagainya. Akan ada aja ke-6 tahun nggak Garut Koi Show? Harus dong. Harus lah. Insya Saya Allah, dukung, insya Allah, Pak Haji. insya Allah ada. Harus. Semangat, Ya, harus ada. Harus ada. Harus ada. Pokoknya jangan Banyak dukungan lah, insya Allah. Insya Allah. Lanjut. Jangan Kita seperti kejadian perbaiki kemarin. semuanya. Nah, kalau masukan Mantap, dari Pak Haji. kalau masukan dari saya Pak Haji, sebenarnya kejadian yang luar biasa seperti kemarin itu jangan membuat Pak Haji Dan tim drone. dan tim drone terus apa namanya tidak mau mengadakan show lagi di tahun ke-6. Ya, saya harap sih tidak begitu Ya, ya. betul. Tetap itu justru malahan menjadi motivasi. Pemicu Pak Haji. Menjadi motivasi untuk Lebih baik. lebih baik lagi ke depannya. Itu sih kalau dari saya. Oke Pak Haji, itu saran-sarannya dari Siap teman-teman Om, itu bagus. pasti. Insya Allah. Kemarin mas saya udah drop. Nggak akan kembali lagi yang ke-6. Tapi ada support dari Om Piki, Om Faisal, Om Firman, Om Henry. Semangat lagi ya. Siap, semangat. Mantap, semangat ya Pak Haji ya. Jangan Siap, Pak Haji. semangat. Oke, ini sebelum kita tutup, saya akan minta closing statement dari masing-masing narasumber mengenai apa yang kita diskusikan hari ini. Closing statementnya ini saya harapkan bisa menjadi titik balik penyemangat kita, penggerak kita yang lalu biarlah berlalu, tetap ada catatan hitam yang harus kita perbaiki, dan kita harus melangkah ke depan ke yang lebih baik. Silakan Om Firman. Om Firman, Mohon silakan. statementnya, penutup closing statementnya apa Om Firman? Aduh, saya sih. Kita dulu lah modulnya mah. Jadi closing segmen dari saya ya dari segi saya penghobi, owner, saya cukup banyak pengalaman apa namanya mendapatkan pengalaman ya dari koi show ini. Jadi banyak teman-teman dari timur, dari tengah. Alhamdulillah saya banyak kenal gitu kan. Tujuan saya koi show ini saya tidak mempunyai kepentingan dan tidak mempunyai tujuan yang apa namanya yang pasti gitu kan. Saya hanya menyalurkan hobi saya. Yang kedua, silaturahmi dengan teman-teman di arena. Masalah ikan, menang atau kalah, itu urusan belakangan. Betul. Seperti yang saya bilang tadi, saya kalah udah biasa. Setiap saya show, saya pasti kalah gitu kan. Cuma ada kepuasan tersendiri di saya. Pasti ada Bisa. nyelip gece gitu Ya, ya. itu sih emang ditargetin kalau itu. Kalau itu ditargetin. Cuman kalau sebenarnya kepuasannya itu ya bisa ngobrol sama dealer-dealer dari timur, dari Bandung, dari seluruh Indonesia lah yang datang ke arena, kita bisa ngopi-ngopi, bisa ngobrol bareng, itu yang membuat saya happy.
Jadi happy-nya Om Firman itu nggak akan terhenti hanya cuma gara-gara plastik ya. Asal mereka bisa memperbaiki catatannya, Pasti akan melanjut terus. akan melanjut terus. Lanjut Om Begeng. Statementnya. Kalau dari saya ini panggilan buat kita semua, teman-teman dari dealer, komite keseluruhan Koisyo yang sering mengadakan, yuk, ini waktunya kita. Ini waktunya kita para regenerasi untuk ngebuat standarisasi yang benar-benar dibutuhkan oleh semua dealer, oleh semua teman-teman owner, member dealer, dan para handler. Yuk kita kumpul, kapan ada waktu, kita perbaikin ini semua. Kita duduk bareng. Tidak ada kepentingan apapun buat saya. Duduk bareng untuk melanjutkan generasi yang sudah ada. Itu ya. Berarti kita sebut gerakan pembaharuan. Iya. Colek Seksi, terus. seksi banget soalnya. Gua kayak tahun 98 ya ini ya. Gila ya. Pak Haji, saya minta satu closing statement Pak Haji dari Pak Haji mengenai hal ini. Apa pernyataan Pak Haji tentang apa diskusi kita tadi dan apa harapan Pak Haji? Oke, saya nggak bosan-bosannya minta maaf ke semua yang bersangkutan kemarin, terutama ke handling, ke handler, ke dealer-dealer, ke penghobi, ke owner-owner semuanya, minta maaf. Insya Allah tahun depan diperbaiki sebaik mungkin. Baik. Minta dukungannya dari semuanya. Terima kasih Pak Haji. Itu aja. Oke. Terima kasih banyak. Oke, demikianlah closing statement dari beberapa narasumber. Cuma saya hanya mau menambahkan satu hal. Setiap adanya ujian, berarti itu adanya sesuatu cahaya yang akan datang. Itu kepercayaan dari saya. Dan mungkin Kayak karir Gibran nih lama-lama. jadi yakinlah teman-teman semua pelaku industri pelaku industri koi show, pelaku industri koi di Indonesia, yakinlah ini adalah satu tahap kita balik berubah untuk menjadi yang jauh lebih baik ke depannya. Tetap semangat dan tetap cintai koi-koi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.